Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali adik-adik sekalian, terutama pada siswa-siswi SMK atau Madrasah Aliyah Khusus yang pada kali ini saya akan membuat sebuah tutorial pada materi pelajaran desain grafis percetakan, khususnya adalah di kompetensi multimedia ya, untuk kelas 11. Sub yang akan saya bahas di sini adalah tentang desain grafis dan nirmana. Inti proyeknya adalah contoh proyek adalah untuk pembuatan desain graffiti atau mural ya. Apa sih mural atau graffiti? Kalau graffiti itu sebenarnya mungkin adik-adik semua sering melihat gambar di tembok gitu ya. Ada tulisan-tulisan di tembok biasanya warna-warni, biasanya pakai pilok ya atau cat semprot itu. Terus intinya adalah gambar-gambar, tulisan-tulisan yang memberikan sebuah ekspresi ya, ekspresi seni, ekspresi sebuah pesan yang terkandung di dalam tulisan-tulisan itu. Nah, kalau graffiti itu bentuknya tulisan, sedangkan mural itu biasanya gabungan, bebas. Mural itu lebih bebas, bisa gambar pohon, manusia, hewan, atau simbol-simbol, terus kemudian ada hurufnya. Tapi kalau graffiti itu lebih menekankan, menonjolkan kepada penggunaan tipografi atau teks. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial pada adik-adik semua bagaimana sih cara paling sederhana ya, alat termudah untuk membuat tipografi. Aplikasi yang kita gunakan di sini adalah CorelDRAW. Adik-adik bisa menggunakan CorelDRAW versi berapapun bisa. Ini untuk yang saya gunakan adalah CorelDRAW 2018 yang 64 bit. Jadi bisa menggunakan CorelDRAW di versi bawahnya, mau dari versi X atau dari versi 7 ke atas juga tetap bisa, karena dalam pembuatan tipografi ini nanti banyak menggunakan tool-tool dasar ya, tool-tool yang sederhana. Oke, ketika sudah dibuka CorelDRAW-nya, buat sebuah dokumen baru, ya, new dokumen dengan ukuran bisa dipilih ya. Di sini saya menggunakan ukurannya lebarnya 200 cm, tingginya 100 cm atau 1x2. Sedangkan resolusinya ini hanya 72 biar komputernya tidak terlalu berat dalam merendering resolusi. Gunakan pixel paling rendah atau 72 pixel atau 72 dot per inch ya, atau dpi. Boleh adik-adik kalau misalkan komputernya terlalu lambat bisa ukurannya diperkecil, tidak apa-apa. Misalkan ukuran 20 cm kali 10 cm tidak apa-apa, tidak masalah. Terus dpi-nya di sini 72. Oke, untuk tool-tool yang bisa digunakan, salah satu tool yang paling banyak nanti digunakan ini adalah ini ya, shape ya. Bisa dari menu shape ya, diklik shape atau tekan F10 di keyboard, nanti menu shape-nya. Nah, ini nanti shape ini paling banyak akan kita pakai. Terus untuk beberapa filter atau efek ya, nanti ada beberapa efek yang bisa kita gunakan ya, seperti di sini nanti ada extrude, ada envelope dan lain-lain ya. Jadi efek yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Terus pewarnaan, nanti ada pewarnaan. Jadi intinya adalah kita merubah shaping ya, dari teks akan kita shape, akan kita edit sedemikian rupa, terus kemudian kita beri sedikit efek 3 dimensi, terus kemudian pewarnaan, terus kemudian kita bisa memberi di bawah belakangnya adalah latar atau background dari tulisan kita. Nah, contoh di sini saya akan membuat sebuah teks graffiti dengan kata natural atau natural ya. Natural. Untuk jenis tagnya cari kita ya tag yang tebal ya, tagnya itu tag yang tebal, misalkan. Ini pertama saya bikin contoh N ya, untuk natural N. Nah, ini kita cari huruf yang tebal ya, yang tebal biasanya Arial Black ya, Arial Black itu biasanya tulisannya tebal. Atau misalkan punya di komputer adik-adik ada teks yang lain, boleh ya, boleh silakan pakai teks apa saja, tidak masalah. Saya cari yang paling tebal biar nanti kelihatannya mudah diedit. Nah, misalkan ini saya menggunakan teks jenis chunk 5. Nah, cara membuatnya, untuk tulisan natural adik-adik bisa membuat langsung tulisan natural, misalkan langsung tulisan natural gini juga bisa. Tapi saran saya lebih baik bikin satu-satu ya, karena kita akan ngeditnya satu-satu. Nah, boleh dengan cara ini nanti diekstrak. Tapi saran saya, contoh di sini kita gunakan yang satu huruf saja. Nah,
agar huruf N ini bisa kita edit sesuai dengan kehendak kita, caranya adalah karena ini masih bentuk vektor text bitmap, kita rubah menjadi kurva. Ketika sudah menjadi kurva, ini nanti teks nggak bisa dirubah lagi. Misalkan N dihapus jadi O, gitu nggak bisa. Nah, caranya mudah sekali untuk merubah jadi kurva ya. Ini bisa diklik kanan, terus kemudian pilih Convert to Curves, atau bisa dari tombol keyboard CTRL dengan huruf Q ya. Bisa. Nah, ketika sudah berubah seperti ini, nah ini teks sudah tidak bisa dirubah lagi ya. Ini nggak bisa dirubah, nggak bisa diganti huruf. Tapi di sini uniknya adalah huruf ini kita bisa merubah vertex-nya. Apa sih vertex? Vertex itu adalah ini ya, ujung-ujung atau node ya, node ini sebuah kotak kecil, ini setiap ujung-ujung dari garis ini bisa ditarik-tarik sesuai kehendak kita. Jadi vertex-nya atau node-nya ini ketika ditempel kan ada tulisannya node ya, atau titik ya, garis titiknya. Nah, contoh ya, ini sudah di-convert ke kurva. Nah, sekarang kita gunakan shape ya. Shape tool atau bisa tekan F10 di keyboard. Nah, shape. Nah, ketika vertex ini ditarik, maka dia bisa tulisannya bisa seperti ini. Nah, jadi penggunaan vertex bisa diatur sedemikian rupa ya, menggunakan menu tool ini ya. Itu bisa dirubah-rubah seperti ini bentuknya. Nah, jadi dengan cara seperti ini memudahkan kita untuk mengatur bentuknya. Oke, misalnya jadi tulisannya seperti ini ya. Kita rubah. Jadi untuk adik-adik boleh pakai, mau ditarik seperti apa, enggak apa-apa. Namanya grafik itu bebas ya, modelnya bebas. Nah, setelah huruf N, tambahkan lagi di sini huruf A. Ya. Jadi komplit ya, nanti bikinnya komplit. Biar teksnya sama, saya ganti model jenis hurufnya Chunk 5 juga. Misalkan kita copy ya satu-satu. Cara mengcopy itu bisa dengan Ctrl C terus kemudian Ctrl V. Nah, itu sama, atau dengan cara diklik, di-drag, digeser, terus kemudian klik kanan sekali, klik baru lepas. Nah, ini cara tercepat untuk copy. Nah, kita rubah misalkan ini huruf T-nya. Sekarang adik-adik bisa mengedit satu-satu bentuk teksnya seperti kurang lebih seperti tadi ya. Untuk membedakan satu dengan yang lain bisa juga dirubah saja warnanya ya. Klik di color palette sebelah kanan ya, teksnya misalkan seperti ini ya, untuk membedakan saja satu dengan yang lain. Jadi silakan dirubah, misalkan kita bikin seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya jadinya. Untuk adik-adik bisa membuat desainnya seperti apa, tarikan garisnya, lengkungannya, itu bisa disesuaikan ya dengan imajinasi ya. Di sini gunakan imajinasi adik-adik ini, bagaimana cara membuatnya. Ya, jadi ini semua tergantung kepada bagaimana imajinasi kita ya. Imajinasi kita dalam membuat alur-alurnya seperti ini ya. Nah, untuk membuat lengkungan, jadi di antara dua titik ya, titik ini misalkan vertex ini dengan vertex ini, garis ini akan kita buat lengkungan, melengkung gitu. Jadi gampang caranya, klik saja area di tengah di antara dua titik vertex, klik seperti ini, jadi ada titik kecil, kemudian kita pilih ya.
kurva yang untuk melengkung. Ini kita di bawahnya menu bitmap ya, diklik. Nah, dia nanti akan muncul sebuah garis bantu dalam bentuk panah. Nah, ini panahnya ini kalau diklik ya, diklik, nah kita geser begini, dia nanti ini juga digeser begini, dia bisa melengkung seperti ini. Nah, ini bisa bisa untuk yang lainnya ya, untuk yang lainnya juga bisa begitu. Misalkan ini ya T-nya di tengah ini, T-nya di tengah, kita akan melengkungkan seperti ini. Nah, jadi kreasikan sesuai dengan imajinasi adik-adik semua. Nah, untuk menyusun huruf, misalkan huruf A ini mau agak sedikit di belakangnya huruf N ya, huruf A ini akan di belakangnya huruf N. Caranya ya, karena ini huruf N ada di belakangnya huruf A, sekarang mau dibalik, huruf A ada di belakang huruf N. Caranya adalah kita memindahkan, send to back namanya. Jadi huruf A ini kita pilih, kita seleksi, klik kanan, terus kemudian order, pilih to back page ya, pilih itu atau Ctrl N. Nah, gini, nah dia nanti akan ada di belakangnya. Terus begitu juga misalkan huruf U-nya, huruf U-nya atau huruf R mau ada di belakangnya. Ini sama juga misalkan to back. Nah, terus kemudian huruf A, huruf L mau ditaruh di depan misalkan. Bisa order to front page. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya adalah ini saya copy dulu untuk contohnya. Misalkan gini, kita huruf N ini akan kita rubah ya agar ada sedikit seperti 3 dimensi ya. Ada ini tampilannya masih flat 2 dimensi ya atau dwimatra, kita akan membuatnya menjadi trimatra atau dalam bahasa desainnya namanya 3D atau 3 dimensi. Caranya mudah. Ya, kita bisa dari menu di sini ya, menu tool di sini. Ini ada namanya extrude ya. Di sini ada namanya extrude atau bisa dari sini juga dari efek extrude. Sama juga ya, mau dari sini mana yang paling cepat lah ya, mana yang paling cepat. Ini bisa atau dari efek extrude bisa. Oke, kita pilih extrude. Nah, ketika dipilih extrude seperti ini, maka akan terjadi apa? Saya ulangi ya. Extrude. Kalau menggunakan ini ya, extrude tool, nah gini caranya. Kita ulangi ya, jangan menggunakan yang ini biar gampang. Kita pakai yang tulis ini aja, extrude. Kita pilih extrude. Nah, ketika begini, ini klik saja dari tengah ini klik, geser ke kanan. Nah, ke kanan atau ke bawah seperti ini. Lihat. Yap, nah. Di sini muncul sebenarnya sudah 3 dimensi ya, tampilannya sudah 3 dimensi. Sekarang selanjutnya adalah aktifkan menu 3 extrude-nya ya, efek extrude. Nanti di sebelah kanan di sini akan muncul ya. Kalau dari efek extrude ini ya, nih perhatikan di sebelah kanan ini belum ada efek extrude. Nah, dia di sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa merubah ya, bisa merubah warnanya. Misalkan dari ini kita pilih extrude color ya. Pilih extrude color, terus kemudian kita pilih solid ya, using solid seperti ini. Terus kita pilih misalkan warnanya merah misalkan. Ini misalkan apply. Nah, maka warna 3 dimensinya di sini berubah seperti ini. Ya, jadi kita ulangi lagi. Ya, ini banyak menunya. Terus ini model untuk kemiringannya. Atau kita akan merubah nih bentuk warnanya, akan kita rubah N-nya ya. Jadi di menu extrude pilih extrude color, edit ya, pilih edit. Di sini ada shade begini. Kalau milih shade ini berarti bisa untuk 2 warna ya. Bisa dua warna misalkan dari merah. Dari merah kita pilih merah, terus di sini menuju misalkan ke arah kuning tua ini. Apply. Nah, dia tampilannya seperti ini.
Jadi lebih lebih futuristik seperti ini gambarnya ya. Nah, jadi selanjutnya adalah kita bisa menerapkan ke huruf-huruf yang lain ya, diterapkan ke huruf-huruf yang lain. Baik ya, adik-adik sekalian, kurang lebih seperti ini bentuknya. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi membuat graffiti ini adalah tergantung dari imajinasinya adik-adik semua. Nah, bagaimana membuat agar tampil lebih artistik, agar tampil lebih tajam, lebih apa ya, ekstrim, itu semua adalah tergantung bagaimana adik-adik ini berimajinasi ya. Bagaimana adik-adik berimajinasi. Jadi gunakan imajinasi ya, mungkin pernah bisa melihat dari contoh-contoh yang sudah ada ya, dari tembok, dari Anda mencari di Google ya, adik-adik cari di Google atau di situs-situs ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini hanya contoh. Yang penting kuncinya adalah bagaimana adik-adik ini berimajinasi membuat sebuah desain. Nah, ini contoh mudahnya. Terus kemudian agar tidak tampak polos seperti ini, pewarnaannya bisa dirubah juga. Terus sini kemudian saya akan membuat sebuah tampilan background pakai brush ya. Ini bisa menggunakan di sini ya artistic media tool. Di sebelahnya di bawahnya shape atau ini ada sebuah tool namanya artistic media tool atau tekan tombol L di keyboard ya. Nah, ketika muncul ini, nah, di bagian atas ini kita bisa milih jenisnya. Artistiknya itu apa? Misalkan artistik, terus kemudian di sini dipilih brush-nya atau brush stroke-nya. Jenisnya apa nih yang mau dipakai? Jadi ini banyak sekali ya macam-macam bentuk brush-nya. Misalkan saya pilih ini ya. Ini di sini saya pilih jenisnya adalah kuasnya ini brushnya. Ini kan ada kuas, ada pilok, terus sprayer ya. Ini ada sprayer. Terus kemudian ini ada kaligrafi, terus kemudian di sini ada expression. Expression itu menggunakan nanti ada kode-kode. Kita gunakan yang mudah dulu, yaitu menggunakan brush. Terus kemudian modelnya di sini untuk stroke-nya, misalnya saya pilih, tadi mana? Ini ya, saya pilih yang ini. Oke. Terus kemudian besarnya di sini adalah lebarnya stroke. Nah, di sini 6 cm, ada bisa dibesar kecilkan ya. Nah, kalau sudah di-set, kita cukup begini saja. Klik bikin garis seperti ini. Nah, dia otomatis dia akan membentuk seperti ini. Nah, ini otomatis ya, otomatis akan terbentuk seperti ini modelnya. Misalkan mau diganti warna seperti ini atau warna-warna yang lain ya. Bisa. Nah, misalkan begini, ini kita taruh di belakangnya ya, klik kanan, order to back page misalkan. Nah, ini bisa jadinya di belakang seperti ini. Nah, kalau kurang bagus berarti ya bisa dihapus, kita ganti lagi ke model yang lain ya. Misalnya di sini scroll, ya ada scroll. Kalau scroll ini membuatnya seperti apa ya, papan-papan gitu. Kalau artistik ini seperti kuas artistik namanya. Misalnya pakai ini. Misalnya saya bikin melingkar seperti ini. Nah, melingkar seperti ini, misalkan dikasih warna emas begini, ya, kita taruh di belakang, send to back. Ini, terus bikin lagi, artistik lagi. Misalkan kita cari mana yang lebih tajam. Oh, ini ya, seperti apa ini bentuknya. Ya, kita perbesar kuasnya. Misalkan di sini kuasnya jadi 10 cm.
Kan ini. Ya, adik bisa mencari mana ya yang menurut adik-adik ini bagus ya. Sekarang saya besarkan lagi. Ya, untuk memberi warna ini ya dari artistic media tool kita bisa menggunakan dari object properties ya. Ini object properties di sebelah kanan, terus pilih di menu fill ya. Di menu fill ini kita bisa memberikan warna atau satu warna atau warna kombinasi seperti ini. Ini contoh warna kombinasi 2 warna, bisa 3 warna, begini. Atau menggunakan pattern seperti ini pattern. Ya, kita bisa banyak menggunakan pattern seperti apa. Pattern ini seperti apa ya, desain tembok ya, kayak kalau adik-adik di rumah ada wallpaper itu kan, desain namanya pattern. Atau bisa menggunakan pattern seperti inilah ini ya. Nah, kita pilih patternnya. Ini bambu, ada batu. Ya, misalkan ini gambar pattern kawat ya. Kayak misalkan saya pilih yang ini deh. Biasanya umumnya dipakai untuk garis polisi begini. Nah kalau warnanya kurang tajam ya, warnanya misalkan di sini kurang tajam, adik-adik bisa merubah ya, bisa merubah bentuk warnanya dari teksnya ya. Mungkin ini teksnya kurang kelihatan kalau begini kan. Nah, mungkin warnanya biar lebih mencolok karena latarnya warnanya kuning. Adik-adik bisa merubah ya tiap tampilan di sini ya, warnanya bisa dirubah-rubah sesuai dengan kehendak adik-adik. Jadi silakan gunakan ya artistic media ini untuk membuat ya desain-desain menurut adik-adik bagus apa gitu ya, bisa dibikin ya, untuk adik-adik semua. Intinya adalah simpulannya ya, untuk membuat desain graffiti, yang paling inti yang bisa digunakan di sini adalah adik-adik bisa menggunakan tool ya, shape untuk menarik-narik setiap vertex atau garis, terus kemudian menggunakan menu efek extrude untuk pembuatan 3 dimensi, terus kemudian menggunakan media artistic tool ya untuk menambahkan bentuk-bentuk dari media art itu ada untuk menambahkan bentuk-bentuk objek yang memiliki nilai-nilai artistik ya, bisa dipilih mau modelnya seperti apa. Terus masalah pewarnaan ini juga mengikuti alur ya, bagaimana imajinasi adik-adik dalam membuat desain ya, seperti apa itu ikuti aja kata hati. Menurut kita pantasnya seperti ini, pantasnya seperti ini, karena seni itu tidak memiliki sebuah nilai pasti ya. Sebuah seni itu tidak memiliki nilai pasti. Seni itu adalah tergantung bagaimana orang itu menilainya ya. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan di tutorial ini. Semoga ada manfaatnya untuk adik-adik semua untuk bisa membuat sebuah desain yang lebih bagus lagi dalam mendesain sebuah graffiti. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.